Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Al-Ghazali. Perkenalkan, nama saya Samantha Ketsuranata Kusuma dari kelas 5 SD Al-Ghazali. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Hinaya Azmertifa dari kelas 5 SD Al-Ghazali. Di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rafifa Alfidin, kelas 5 SD Al-Ghazali. Kami akan membawakan kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim dan ia juga mengidap penyakit sopak yang membuat kulitnya timbul bercak putih dan belang. Meskipun begitu, Uwais tetap menjadi pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai sanak saudara. Meskipun begitu, Meskipun begitu, Uwais tetap menjadi pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal dengan ibunya yang buta dan lumpuh. Tetapi Uwais selalu menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Tetapi ada satu permintaan ibunya yang belum bisa Uwais penuhi, yaitu ibunya ingin sekali pergi ke Mekah menunaikan haji dan tempatnya sangat jauh. Suatu ketika ibunya berkata, "Nah, ibu mempunyai satu permintaan." Lalu Uwais menjawab, "Ya bu, permintaan apa yang harus aku penuhi?" Dan ibunya berkata lagi, "Ibu sudah tua nak, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan haji ke Mekah nak." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya bisa terdiam dan melamun karena tidak mempunyai kendaraan. Akhirnya Uwais mencari cara agar ibunya bisa menunaikan haji. Uwais bergumam di dalam hatinya, "Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah? Harus melewati padang pasir yang tandus. Sedangkan aku tidak mempunyai kendaraan karena sangat miskin." Tiba-tiba Uwais mempunyai ide untuk melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya. "Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Setelah aku membeli anak sapi itu, aku bisa melatih otot-ototku," ucap Uwais. Setelah membeli anak sapi, ia pun menggendong anak sapi itu naik dan turun bukit. Semakin hari sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun para tetangga Uwais malah menertawakan Uwais. Mereka berkata kepada Uwais, "Hahaha, hei, apa yang kau lakukan Uwais dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh." Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Dan sampailah pada musim haji. Sesampainya Uwais di rumah, ia berkata, "Marilah kita siap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu sampai ke sana." Lalu ibunya menjawab, "Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah?" Dan Uwais menjawab, "Iya bu, marilah naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku." Uwais pun berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu Uwais lakukan sebagai bentuk pengorbanan besarnya rasa cinta Uwais kepada ibunya. Tak kenal lelah, akhirnya Uwais dan ibunya pun sampai di Mekah dan ia tetap menggendong ibunya. Untuk mengelilingi Ka'bah, di depan Ka'bah ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surgamu." Lalu ibunya berkata, "Bagaimana dengan dosamu anakku?" Lalu Uwais menjawab, "Jika dosa ibu terampuni, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari anak dan ibu itu. Seketika penyakit sopak yang dialami Uwais hilang dan hanya menyisakan satu bulatan putih di tengkuknya, dan bulatan itu menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa orang tua bisa mengantarkan kita ke surga.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum